Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yahya Rifandaru di channel Color Happy. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial sedikit trik kali ya. Jadi untuk membuat ilustrasi, menentukan shadow, highlight dan coloring ya. Jadi Jadi sebenarnya sih saya nggak terlalu ahli di bidang ini karena banyak teman-teman atau senior yang sebenarnya lebih ahli atau jagonya di bidang ilustrasi ini. Tapi nggak apa-apa, untuk knowledge sedikit aja karena ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi akan saya bikin sedikit tips atau trik mengenai hal ini. Oke, langsung tonton videonya. Oke, langsung kita mulai ya. Jadi untuk membuat shadow highlight ya, dalam satu ilustrasi itu yang pertama itu yang jelas kita menggunakan layer ya. Jadi nanti itu akan ada 3 layer. Jadi ini layer 1 kita bikin artwork, istilahnya ink dulu ya, gambarnya lah ya. Ya kita bikin aja gambar. Oke, ini layer 1. Nah, jangan lupa nih RGB dulu biar lebih enak warnanya. Nah, di sini saya akan membuat contohnya untuk yang menggunakan mouse. Jadi biar teman-teman yang yang belum menggunakan pen tablet itu bisa mengikuti ya. Nah, kita langsung aja gambar menggunakan pen tool seperti biasa. Ini pen tool, nggak usah pakai fill, jadi line aja, gambar bebas ya. Jadi sebagai contoh aja misalkan. Misalkan ini menggambar kepala kali ya, nah, misalkan kayak gini. Ini ditebalin misalkan. Sebenarnya sih ini mungkin setiap orang punya cara yang berbeda ya, beda-beda cara untuk membuat menentukan shadow highlight. Cuman ini mungkin cara saya ya, ini ada yang sama atau mungkin bisa ada mungkin yang lebih simple atau lebih gampang ya, pasti ada ya. Jadi ini menggunakan cara saya aja. Oke, ini kita bikin aja. Jadi ya ini gambar atau inknya, sketsnya, bukan skets ya, gambarnya. Nah, biar mudah, jadi ini untuk yang belum menggunakan pen tablet. Oke ya, jadi anggaplah kayak gitu ya, anggaplah ini kepala robot ya misalkan. Sebenarnya sih lebih enak kalau di sketch dulu, cuman ini karena untuk sampel aja, jadi sampel menentukan lighting ya, shadow dan highlight. Jadi ini saya langsung gambar aja. Dan untuk menggambar itu sebenarnya saya juga nggak terlalu expert, tapi karena banyak yang request minta dibuatin tutorial menentukan shadow dan highlight, ya udah nggak apa-apa, saya bikin aja. Nah, ini sih copy paste ya sebenarnya, Ctrl C Ctrl F itu untuk duplikat ya, anggaplah kayak gitu. Nah, begini. Ini dibikin objeknya ada kedalaman biar nanti lebih gampang mana yang gelap mana yang terang. Nah, gitu. Ini coba ini ya, karena saya nggak terlalu jago gambar yang realis maupun gambar yang kartun, jadi ya ini aja ya, seadanya aja gambarnya. Oke, segini kayaknya cukup ya untuk sampel. Jadi ini kita sudah tadi gambar atau line ya sebenarnya ya, anggaplah gambar. Oke, nah ini layer 1 kita grup aja. Sebenarnya lebih enak sih kalau
di expand tapi nggak apa, ini masih line. Jadi kalau pengen ngedit tuh mau ditebelin mau ditipisin itu kalau line itu masih adjustable ya. Oke. Nah, kita lock saja ini apa namanya bagian gambar atau line ini, lalu kita bikin layer baru. Nah, ini color. Oke, colors. Jadi ini kita untuk warna ya. Nah, posisi colors itu harusnya di bawahnya line tuh gambar nih, biar enak line aja ya, line outline, sorry. Outline. Oke, ini di bawahnya outline. Nah, sebenarnya bisa aja kita langsung fill ini, misalkan contoh nih outline ini kita fill gitu ya. Misalkan contohnya begini. Misalkan. Nah, langsung jadi. Tapi nanti kesulitan. Jadi kesulitan mau memberikan shadow highlightnya kan kita kesulitan gitu. Jadi karena ini udah di blok. Nah, sekarang kita abaikan, kita langsung ke sini aja. Jadi nah, ini memang harus manual gitu. Jadi sebenarnya kalau pakai pen tablet enak, jadi tinggal work langsung full gitu kan. Terus bikin shadow highlightnya juga tinggal digambar aja kayak gambar biasa. Nah, karena ini memakai mouse jadi ya kita harus pakai pen tool. Nah, misalkan ini kita fill ya. Nah, kita tentukan aja ini warna dasar. Oke. Nah, sekarang kita tentukan mau lightingnya dari mana gitu. Misalkan nih, oke, cahaya dari sini ya, standar ya, paling gampang. Kita anggap ini lighting. Oke, kasih ini ya, biar enak. Light. Nah, gini lightnya. Jika cahaya dari sini, berarti otomatis kan di sebelah sini ini bagian terang ya, ini bagian terang, sini bagian gelap gitu kan. Nah, oke, kita mau main apa nih, terang dulu apa gelap dulu? Oke, coba kita main. Sebenarnya kan kita menentuin biasanya kan shadow highlight. Oke, sekarang kita berarti menentukan bagian gelapnya dulu. Oke, berarti bagian gelap itu berarti ada di, misalkan ini ada lipetan, ada bagian yang masuk, berarti bagian mana kira-kira. Oke, langsung kita bikin layer ini berada di atasnya colors. Nah, ini kita kasih warna kasih nama highlight shadow misalkan. Shadow dulu ya. Oke, shadow. Nah, karena cahaya dari sini berarti ini gelap, berarti sini ada gelap. Nah, kayak gini cari. Oke, langsung ya. Jadi ini bagian yang gelap. Ini kita karena pakai mouse jadi kita main di sini main pen tool terus ya. Nah, ini berarti kasih warna gelap. Sorry itu ada lainnya, nanti dihilangkan. Nah, kayak gini, buang lainnya. Nah, terus di mana lagi gitu. Ini misalkan ini kan ini bagian ini kan agak maju, berarti bagian yang di bawahnya ini di dalam ini kasih aja gelap ini misalkan. Nah, kayak gitu. Oke, terus bagian mana lagi? Otomatis yang bagian kiri itu terang kan, berarti di sini harus ada bagian yang gelap sedikit aja gitu. Ini anggaplah ini ada depth gitu ya, jadi sini kasih aja depth sedikit. Jadi seolah-olah ini ada permukaan yang ada ketebalan dari dari lipatan di wajahnya ini gitu. Ini kan dibagi dua nih. Nah, ini jadi ini ada itu shadow. Nah, shadow. Nah, sorry ngomong shadow susah banget sih. Nah, ini kenapa ada yang nongol di sini? Sorry. Padahal posisinya di situ. Oh, sorry, ini karena colorsnya masih ada outline. Harusnya ini nggak ada line ini. Ini ya, dibuang. Nah, sorry. Nah, kayak gini. Jadi seolah-olah itu bidang ini tuh tebal. Makanya karena dia tebal, terus nggak kena cahaya, jadi ini gelap gitu. Jadi contohnya kayak gitu. Ini kurang rapi, tapi nanti ya teman-teman coba bisa lebih rapi harusnya. Oke, nah terus mana lagi? Berarti ini kan ada kayak lipat ya, bukan lipatan sih, lebih kayak sama kayak tadi ketebalan. Ini juga kita kasih gelap gitu. Jadi pokoknya kalau sebelah kiri terang, kanan gelap, tengah
middle ya, karena ini warna aslinya. Jadi ini sorry, ini terang, terus di sini gelap, di tengah ini apa namanya, yang warna aslinya gitu, teorinya kayak gitu. Oke, terus ini kan ada ketebalan ya. Nah, berarti di mana? Berarti di sini ya, kita bikin sini. Nah, ini sebenarnya pakai lingkaran sih paling enak ya, kita bikin lingkaran aja. Bikin lingkaran aja gini. Nanti tinggal ditumpuk-tumpuk. Nah, kayak gini kan. Jadi ini ada shadow di bawah. Memang ini kelopak matanya kan timbul ya, jadi dia menimbulkan bayangan di samping kanan gitu shadownya. Nah, ini biar gampang, karena ini mungkin matanya mau dibikin putih ya, terus ininya juga ini kan warna asli dari tadi itu apa namanya, si Tosca ini. Nah, kita copy aja, Ctrl C Ctrl F, lalu kita taruh di atasnya ini, kita ganti warnanya. Nah, otomatis ini kan udah apa namanya, udah kelihatan shadow. Nah, langsung ini kita Ctrl C Ctrl F lagi, jadiin buat warna mata, misalkan gini, sorry, putih. Nah, kayak gitu. Nah, misalkan nih kita pengen nih matanya kan agak nongol nih, misalkan nih kayak semakin cembung gitu ya, biar efek ini dapat. Nah, kita juga bisa tambahkan, kasih deh di sini deh shadow di bawah, di bawahnya mata ini, shadownya. Oke, ini. Nah, dapat shadow lagi ya, agak tipis ya, agak nggak terlalu tebal, maksudnya apa namanya, nggak terlalu banyak lah ya, segini. Nah, misalkan kita atau tambahin dikit nggak apa. Nah, mata ini kan bulat kan juga pasti ini ya, ada dia semakin nongol, maju lah, anggap ini matanya itu maju gitu ke depan. Nah, kita copy paste lagi, Ctrl C Ctrl F, lalu kita buat bagian shadow untuk mata. Oke, jadi ini kasih warna gelap abu-abu misalkan. Nah, kayak gitu, atau terangin dikit ya. Nah, begini. Jadi kan udah kelihatan dimensinya. Oke. Nah, kayak gitu. Terus ini nih kayaknya, ini harusnya bisa juga sih, ini ada kayak semacam emboss, atau ini jadi objeknya itu timbul yang apa. Kalau mau tambahin bisa tambahin lagi bagian gelap untuk di sini. Terus kayak gitu. Mungkin tipis kali ya, terlalu tebal ini. Oke, ini. Nah, kira-kira kayak gitu kan. Jadi udah lumayan kelihatan ya. Nah, bagian ini, bagian mata ini ya, ini tadi bisa juga tambahin tipis aja, karena dia kan ini posisinya kan di dekat cahaya ya, di sebelah kiri ini, dan objeknya juga kecil. Nah, kita beri aja sedikit lah shadow untuk di sini. Nah, cukup lah segini ya, tipis aja. Oke, jadi kira-kira kayak gini kan. Nah, ini kita ambil shadownya satu aja ya, maksudnya 3 step aja ya. Jadi warna asli, shadow, dan highlight. Oke. Nah, ini sebenarnya juga kira-kira ini mau dibikin buntu atau nggak apa ya, dibikin gini. Ini kan objeknya kartun yang nggak jelas itu, jadi anggaplah kayak gitu aja deh. Nah, ini mau misalkan giginya putih ya, tinggal kasih warna putih gini. Oke. Nah, terus otomatis kan di atas ini, bagian gigi yang bagian atas itu kan ketutup ini ya, ketutup apa namanya nih, ya anggaplah ini hidung ya. Nah, berarti kan di sini gelap ya harusnya kan. Nah, kita kasih shadow tipis aja, jadi untuk di gigi atas ini kan di ketutup bagian atasnya pasti akan menimbulkan shadow. Nah, kita langsung samain warnanya kayak gitu. Nah, ini shadow kiranya cukup sih ya, jadi apa namanya, untuk objek sesimpel ini sih nggak usah terlalu banyak. Nah, sekarang bagaimana cara membuat highlights?
Nah, highlights itu berarti artinya adalah bagian yang terkena cahaya. Nah, kita misalkan nih kita highlight colornya itu mau warna lebih terang dari ini atau mau warna cahaya bisa. Jadi anggaplah nih kita mau cahaya kuning nih ternyata nih, atau apa ya enaknya ya. Oke lah, anggaplah kuning. Berarti kita main highlightnya kuning. Nah, kita mulai dari bagian sini ya. Nah, bagian yang terkena highlights. Oke, tipis-tipis aja sebenarnya, tipis banget. Nah, ini. Oke, jadi ini bagian yang terkena cahaya. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya, nah ini agak ketimpa dikit, ini kayak gini harusnya sih. Nah, ini kan tipis aja tadi. Nah, itu highlightsnya. Lalu kita bisa main juga di sini. Tipis aja di bagian sini kan nggak kelihatan ya. Jadi kita mulai dari ya kira-kira lah cahaya tuh range-nya tuh berapa? Mungkin segini gitu ya. Yang kita ambil aja mungkin segini. Nah, nggak terlalu banyak. Nah, ada suara ayam berkokok. Ini masih pagi sebenarnya. Jadi saya tiba-tiba pengen mumpung inget ya, jadi bikin aja lah gitu. Ada ayam berkokok. Oke, nah ini highlights, kita ambil dari situ. Lalu di sini tentunya ada dong. Nah, di sini kita, ini sama sih caranya, copy paste aja ya. Ctrl C, Ctrl F gitu. Ctrl duplicate. Nah, ini sama, kita ambil bagian yang dalam tadi. Ini kan udah di Ctrl C, Ctrl F, otomatis kan ada dua objek nih ya. Kita ambil yang belakang, jadiin highlights gitu. Nah, kayak gini set. Nah, tambahin gedein juga bisa sih, tapi kayaknya nggak bagus deh, segini aja cukup. Lalu ini sama, ini kita Ctrl C, Ctrl F, duplicate, paste in place ya, duplicate, paste in place ya. Nah, nanti ini yang ini kan ada nih dua nih ya, yang ini kita jadikan highlights, terus nah kayak gini, kira-kira kayak gitu kan. Terus ini nggak dapet karena dia posisinya menjorok ke dalam ya, menuju ke dalam. Kalau ini pun bisa, tapi kayaknya nggak akan dapat cahaya. Jadi logikanya gitu aja sih. Yang kira-kira mana yang paling menonjol? Ini menonjol, ini menonjol pasti kena. Ini menonjol, ini paling depan gitu ya, pasti kena gitu. Nah, ini sebenarnya ini itu kayaknya nggak pas. Ini harusnya dia maju ini ya objeknya. Ini tadi saya salah gambar objeknya. Oke, harusnya kalau misalkan matanya memang maju, kita gambar ulang ya. Jadi ya, ini matanya harusnya maju. Kita balik ke ini outline, layer outline. Nah, harusnya gini gambarnya tadi. Sorry, my bad. Oke, ini karena apa namanya, tambahan ya. Jadi kita langsung fill, kalau di fill ya bisa juga di fill sih, tapi nggak apa, ini karena kita udah konsisten di sini, di apa namanya, menggunakan shadow ini. Tapi tadi sorry, kayaknya ini agak miss, jadi oke, nggak apa-apa, kita fill aja deh. Kita fill, lalu kita kasih ya, kadang caranya nggak baku ya, kadang kita ternyata ini ada yang salah gitu ya. Kita adjust aja sih sebenarnya, nggak terlalu baku. Kita kasih outline-nya hitam. Tadi berapa ya ininya? 14. Oke. Oh, ini juga warna hitamnya beda ya. Select same stroke color, kita samakan aja. Nah, jadi ini kita adjust aja. Nah, lalu yang bagian ini, yang mata ini kan emang konsepnya nongol ya tadi ya. Tadi memang belum kepikiran di awal. Ya, kita bikin aja. Nah, bikin agak maju aja ini. Ya sama, main copy paste ya. Paste in place gitu.
Nah, lalu bagian ini kan mau dibikin shadow tuh. Nanti bisa, tapi ini layernya kan otomatis beda ya. Ya nggak apa-apa sih kalau mau main manual ini bisa juga shadownya begini. Manual. Tadi kan untuk lingkaran itu kan shadownya copy paste. Nah, ini kita main manual. Nah, bagian ini bisa kita main copy paste, tapi ini cuman dia ada di layer ini ya, jadinya ada di layer apa namanya, layer outlines. Nggak apa-apa sih, ini kan adjustable aja. Oke, jadi yang ini yang belakang kita jadikan shadownya, selectnya kayak gini, kita ambil ini jadiin shadow. Yang depan ini jadikan objeknya. Nah, terus lalu ini jadikan matanya, copy paste lagi, jadikan mata gini. Ya kira-kira ya, ini kan karena agak 3D sedikit lah. Ada ketebalan, nah kayak gini. Mungkin negatifisin dikit untuk matanya. Nah, gitu ya. Matanya nongol. Oke, lalu ini bulatan tengahnya kita kasih. Nggak usah pakai outline. Oke. Ya, anggaplah begini. Nah, lalu ini kan ada shadow juga tuh. Shadow. Nah, ini bagian ini jadikan shadow edge. Sorry, salah. Itu bukan shadow. Harusnya shadow yang ini ya. Shadow yang ini. Nah, untuk shadow tengah kan karena kecil ya, jadi sebenarnya nggak terlalu, kan objeknya segini ya, anggaplah nggak ada ya sebenarnya. Ya kayak gini cukup sih. Anggaplah nggak terlalu kelihatan. Nah, bagian yang apa ya, highlights pasti kan ada di sini nih. Nah, ini karena tadi saya main di satu layer di outline, jadi sebenarnya nggak susah, kita bikin aja manual di sini dengan pen tool. Ya, nanti tinggal dirapikan aja ya. Nah, ini bagian shadownya, bagian atas dikena. Sebenarnya bisa sampai bawah begini sih, bisa aja, tergantung intensitas cahayanya seberapa. Nah, kita tinggal dirapihin aja. Dan memang saya sih sebenarnya untuk menggambar kayak gini tuh banyak yang lebih jago, karena saya tuh gambarnya ngawur-ngawuran. Jadi ya karena ada permintaan untuk tutorial ini, oke, saya bikin aja. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, terus ada lagi yang di highlight, bisa mungkin bagian sini, tapi sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Kita balik lagi ke shadow aja. Ini kita lock aja. Kita balik ke shadow. Paling kasih aja sedikit di sini. Nggak terlalu banyak. Nah, kayak gitulah kira-kira simpelnya. Atau mungkin mana lagi ya yang bisa? Kayaknya nggak ada sih. Nah, cukup sih. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen menambahkan mungkin seperti efek-efek kilauan atau efek-efek apa ya namanya, istilahnya apa itu ya, highlight tapi bukan dari lighting, itu bisa juga sih. Misalkan bisa sih saya gini sih. Nah, kita main di layer shadow juga sebenarnya nggak masalah sih. Misalkan tambahan udah kayak gini sedikit, jadi ini warna lebih terangnya, tapi ini bukan dari lighting gitu ya. Ini teorinya mungkin salah ya, tapi nggak apa-apa lah, saya itu yang biasa saya lakukan. Nah, kayak gitu misalkan. Atau ini apa namanya, mata ini ya,
harusnya di atas, sorry. Gini. Ya ini akhirnya layernya jadi nyampur. Nah kayak gini. Nah itu nambahin apa namanya, titik putih di mata itu apa namanya itu. Nah kayak gitulah. Nah itu bisa juga nambahin efek-efek seperti ini. Jadi posisinya dia untuk menunjukkan bagian yang apa, mengkilap lah ya. Kayak gitulah. Jadi biar lebih ada sedikit efek depth-nya, depth fill-nya. Kurang terangin apa sedikit lagi. Nah misalkan di sini juga bisa, bagian sini. Atau mungkin di sini bisa juga kita tambahkan di sini sedikit aja. Jadi ini ya semacam highlight juga, tapi enggak dari lighting. Karena ini kita taruh di layer shadow aja di bawah-bawah. Nah kayak gitu. Tadi itu saya cut ya, terus saya paste lagi. Terus misalkan di sini mau tambahin bisa juga. Tuh. Tapi di sini kan malahan harusnya gelap ya. Sorry. Nah kayak gitulah. Ini di sini masih bisa nih, di sini. Sedikit aja. Tapi malah harusnya gelap ya di situ. Di sini tapi terangnya agak di atas, bagian atasnya aja. Jadi dikira-kira sih sebenarnya. Anggaplah kalau cahaya itu jatuhnya di mana. Nah kayak gini jatuhnya di situ, berarti kuningnya ada di kiri gitu. Berarti kalau misalkan cahaya atau highlightnya itu di kiri, bagian bawah atau belakang kanan itu berarti gelap. Nah, kira-kira masih ada lagi nggak yang harusnya gelap? Misalkan di sini bisa, ini harusnya gelap nih. Dan di bawah ya dia posisinya. Nah, kayak gitu. Tapi karena ini salah layer, jadi kita balik lagi sini. Ini gelapin sedikit, sedikit sih ini sih. Nah itu aja. Jadi sambil ini dikira-kira mana lagi ya yang belum gitu, kayak gitu sih sebenarnya. Nah kira-kira sih. Tapi ini kalau mau dikasih sedikit sebenarnya nggak apa-apa sih, masih apa, highlight kuning ya, tipis aja, karena ini kan dia di pinggir ya, di pinggir banget, biar kelihatan ada efek masuk sedikit lah gitu. Sedikit aja. Atau sebenarnya bukan efek, bukan highlight itu, bukan highlight dari ini ke saya lagi jadinya, bukan highlight dari ini, dari cahaya, tapi dari ini ya, untuk balan aja, jadi pinggirnya dia. Oh ini harusnya di sini posisinya tas. Nah gitu. Ini jadi kan dia kan diposisikan di ini ya, di depan, jadi biar nggak terlalu kaku banget, dikasih ini warna cat aslinya gitu, jadi semakin ke dalam makin gelap gitu kira-kira. Lalu di mana lagi? Mungkin bisa juga di sini. Jadi ini kita tambahkan, jadi ini sebagai warna asli, kita tambahkan sedikit. Nah, kayak gini ya, kita kasih bagian terangnya kayak gitu bisa, karena nih dia kan posisinya agak di bawah, tapi dia nggak semenonjol ini, dan ini yang menonjol itu yang kena lighting, yang ini enggak gitu ya sih. Kira-kira kayak gini sih yang saya tahu ya soal apa namanya shadow highlight. Nah ini juga masih bisa tambahin dikit-dikit ya teman-teman. Kalau saya ini kurang nih kayak gini ya, tambahin aja gitu. Kalau masih kurang shadownya atau highlightnya, tambahin. Nah ini bisa juga dibikin begini.
Jadi sambil dilihat-lihat, oh yang kira-kira ini apa ya gitu. Nah ini juga bisa nih, karena bagian belakang nggak kena cahaya, berarti dia bisa jadi warnanya gelap. Nah kayak gitu. Oke, kira-kira cukup kali ya untuk ini ya, untuk shadow highlight. Ya saya juga sebenarnya nggak terlalu bisa di bidang ini, tapi kira-kira biasa apa namanya yang saya tahu kayak gini lah gitu. Jadi oke teman-teman, nanti coba sendiri. Kalau misalkan kesulitan, coba cari-cari tutorial mungkin di tempat lain, harusnya banyak sih yang kayak gini-gini. Nah, kayak gitu. Oke. Iya, itu tadi sedikit tips dan trik bagaimana cara menentukan shadow highlights di dalam suatu ilustrasi. Jadi ya kira-kira sih kurang lebih kayak gitu ya. Jadi nanti untuk selebihnya teman-teman explore sendiri. Yang jelas pasti dengan explore, dengan mengamati, dengan belajar apa namanya, mungkin mencoba-coba, mestinya akan lebih terasa. Jadi kalau cuma lihat tutorial, kadang-kadang kita kalau nggak mencoba itu agak sulit ya, jadi harus dipraktekkan. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.